Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional untuk pemilu 2024 dibuka kembali dan dilanjutkan dengan partai nomor 5 ya. Sudah siap? Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua untuk melanjutkan membacakan perolehan suara partai dan suara calon pada partai nomor urut 5. Suara partai 7826, calon 1 67727, calon 3 15360, 15360, calon 3 9879. Jumlah suara partai dan suara calon 100.792. Partai nomor urut 6. Suara partai 1566. Calon 1 2412. Calon 3 calon 2 1037. Calon 3 368. Jumlah suara partai dan suara calon 5383. Partai dengan nomor urut 7. Suara partai 5785. Calon 1 55319. Calon 2 7746. Calon 3 2358. Jumlah suara partai ditambah suara calon 71208. Partai nomor urut 8. Suara partai 7338. Calon 1 65445. Calon 2 21639. Calon 3 2674. Jumlah suara sah partai dan calon 97096. Partai nomor urut 9. Suara sah partai 974. Calon 1 1026. Calon 2 473. Calon 3 282. Jumlah suara sah partai dan calon 2755. Partai nomor urut 10. Suara sah partai 2373. Calon 1 4586. Calon 2 1315. Calon 3 728. Jumlah suara sah partai dan calon 9002. Kemudian partai nomor urut 11. Suara sah partai 1711. Calon 1 3025. Calon 2 1422. Calon 3 668. Jumlah suara sah partai dan calon 6826. Partai 12.
Jumlah suara partai 7801. Calon 1 76954. Calon 2 4960. Calon 3 6933. Jumlah suara sah partai dan calon 96648. Partai nomor urut 13. Suara sah partai 1427. Calon 1 2530. Calon 2 1241. Calon 3 750. Jumlah suara sah partai dan calon 5948. Partai nomor urut 14. Suara partai 6012. Calon 1 33945. Calon 2 13435. Calon 3 3061. Jumlah suara sah partai dan calon 56453. Kemudian partai nomor urut 15. Suara sah partai 7584. Calon 1 2279. Calon 2 536. Calon 3 472. Suara sah partai dan calon 10871. Partai nomor urut 16. Suara sah partai 917. Calon 1 3428. Calon 2 1053. Calon 3 362. Jumlah suara sah partai dan calon 5760. Partai nomor urut 17. Suara sah partai 4091. Calon 1 8274. Calon 2 3227. Calon 3 1891. Jumlah suara sah partai dan calon 17483. Partai nomor urut 24. Suara sah partai 649. Calon 1 722. Calon 2 379. Calon 3 154. Jumlah suara sah partai dan calon 1904. Selanjutnya data suara sah dan suara tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 903384. Jumlah suara tidak sah 75755. Jumlah total suara sah dan tidak sah 979139. Saya ulangi, jumlah suara sah dan tidak sah 979139. Terima kasih teman-teman KPU Provinsi NTB. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu DPR daerah pemilihan
Nusa Tenggara Barat 1. Bisa kita sahkan? Pimpinan, Iya, izin silakan. dari Partai Amanat Nasional. Yang catatan yang tadi ya? Ya, seperti yang sudah Iya, dicatatkan terdahulu, iya. kami merasa keberatan atas keputusan ini. Iya. Itu Nanti pimpinan. dicatat Mas jadi. Sudah? Ya, Surat nanti kalau sudah kita saya bikin, tanda nanti tangan kita ya. serahkan ke sekretariat. Baik, Terima kasih pimpinan. bisa kita sahkan ya. Bismillah, sah. Lanjut ke Nusa Tenggara Barat 2. Baik, kami akan melanjutkan dengan membaca perolehan jenis pemilu DPR RI untuk Dapil NTB 2. Izin Ketua, di Dapil NTB 2 ada untuk Dapil NTB 2 ada catatan kejadian khusus. Itu terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan yang melaporkan ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu menyampaikan saran perbaikan ke kami untuk 2 kabupaten. Pertama untuk di 45 TPS di Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian sudah ditindaklanjuti dengan melakukan proses penyandingan. Sedangkan ada 32 TPS di Kabupaten Lombok Barat itu tidak dilaksanakan dikarenakan perolehan suara untuk DPR RI di Kabupaten Lombok Barat lebih dulu disahkan daripada saran perbaikan yang disampaikan. Demikian, Pak Ketua. Baik, dilanjutkan ya, Mas. Baik, terima kasih. Jumlah daftar pemilih tetap 1353854. Jumlah DPT perempuan 1420696. Jumlah 2774550. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam pemilih tetap. Laki-laki 1063061. Perempuan 1235174. Jumlah 2298235. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan. Laki 1809. Perempuan 1862. Jumlah 3671. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Laki 16514. Perempuan 21886. Jumlah 38400. Jumlah pengguna hak pilih laki 1081384. Perempuan 1258922. Jumlah 2340306. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan
2% dari DPT 2835327. Jumlah surat suara yang digunakan 2340306. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 4277. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 490744. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih: laki 3434, perempuan 4740, jumlah 8174. Selanjutnya kami akan membacakan perolehan suara sah partai dan calon. Partai dengan nomor urut 1, suara sah partai politik 34011, calon 1 71941, calon 2 18895, calon 3 3950, calon 4 21009, calon 5 2666, calon 6 1029, calon 7 2080, calon 8 5242. Jumlah suara sah partai dan calon 160823. Partai nomor urut 2, suara sah partai 61576, calon 1 135619, calon 2 91753, calon 3 17181, calon 4 5096, calon 5 4982, calon 6 3392, calon 7 2520, calon 8 25488. Jumlah suara sah partai dan calon 347607. Partai nomor urut 3, suara partai 29449, calon 1 73679, calon 2 10019, calon 2 5013, calon 4 4203, calon 5 4717, calon 6 2649, calon 7 1771, calon 8 2684. Jumlah suara sah partai dan calon 134184. Selanjutnya, partai nomor urut 4, suara sah partai 37175, calon 1 119444,
Calon 2, 14721. Calon 3, 5759. Calon 4, 14570. Calon 5, 2816. Calon berikutnya 3296. Calon nomor urut 7, 4340. Calon nomor urut 8, 3883. Jumlah suara sah partai dan calon 206004. Partai nomor urut 5. Suara sah partai 19336. Calon 1, 37710. Calon 2, 59569. Calon 3, 2510. Calon 4, 2909. Calon 5, 8338. Calon 6, 1041. Calon 7, 7723. Calon 8, 7926. Jumlah suara sah calon partai 147062. Partai nomor urut 6. Suara sah partai 5300. Calon 1, 6862. Calon 2, 2310. Calon 3, 721. Calon 4, 539. Calon 5, 586. Calon 7, calon 6, 410. Calon 7, 345. Calon 8, 444. Jumlah suara sah partai dan calon 17517. Partai nomor urut 7. Suara sah partai 11521. Calon 1. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi. Partai nomor urut 7, 11524. Calon 1, 13142. Calon 2, 14121. Calon 3, 1725. Calon 4, 1362. Calon 5, 925. Calon 6, 636. Calon 7, 1453. Calon 8, 763. Jumlah suara partai dan calon 45651. Selanjutnya partai nomor urut 8. Suara sah partai 31182. Calon 1, 78765. Calon 2, 73678. Calon 3, 7656. Calon 4, 18060. Calon 5, 1754. Calon 6, 2522. Calon 7,
3003. Calon 8 2605. 56, mohon maaf. 5605. Jumlah suara sah partai dan calon 222225. Partai nomor urut 9. Suara sah partai 2533. Calon 1 1729. Calon 2 2214. Calon 3 399. Calon 4 214. Calon 5. Calon 4, saya ulangi, calon 4 214. Calon 5 782. Calon 6 214. Ya. Calon 7 168. Jumlah suara sah calon dan partai 8253. Partai nomor urut 10. Suara sah partai 5759. Calon 1 12775. Calon 2 1911. Calon 3 780. Calon 4 1059. Calon 5 657. Calon 6 657. Calon 7 592. Calon 8 799. Jumlah suara partai dan suara calon 24989. Partai nomor urut 11. Suara partai 4348. Calon 1 3589. Calon 2 1328. Calon 3 953. Calon 4 788. Calon 5 628. Calon 6 270. Calon 7 279. Calon 8 280. Jumlah suara partai dan suara calon 12468. Astagfirullahaladzim. 12463. Maaf. Partai nomor urut 12. Suara partai 17801. 17801. Calon 1 48827. Calon 2 34953. Calon 3 3303. Calon 4 7099. Calon 5 1739. Calon 6 7096. Calon 7 23524. Calon 8 21819. Jumlah suara sah partai dan calon 166161. Partai nomor urut 13. Suara sah partai 6604. Calon 1 8056. Calon 2 3445. Calon 3 1052. Calon 4 893. Calon 5 760.
Calon 6, 3, 4, 5. Calon 7, 5, 1, 9. Calon 8, 5, 7, 3. Jumlah suara sah partai dan calon 22, 2, 4, 7. Partai nomor urut 14. Suara sah partai 23, 5, 8, 8. Calon 1, 6, 0, 3, 6, 6. Calon 2, 5, 0, 3, 9, 5. Calon 3, 2, 3, 0, 1. Calon 4, 1, 2, 8, 3, 3. Calon 5, 2, 8, 9, 9. Calon 6, 1, 2, 3, 7. Calon 7, 5, 7, 0, 4. Calon 8, 4, 6, 6, 2. Jumlah suara sah partai dan calon 1, 6, 3, 9, 8, 5. Partai nomor urut 5. 15. Partai nomor urut 15. Suara sah partai 13630. Calon 1, 12628. Calon 2, 4814. Calon 3, 1647. Calon 4, 992. Calon 5, 1052. Calon 6, 431. Calon 7, 378. Calon 8, 451. Jumlah suara sah partai dan calon 36023. Partai nomor urut 16. Suara sah partai 10557. Calon 1, 182024. Calon 2, 5607. Calon 3, 3767. Calon 4, 972. Calon 5, 888. Calon 6, 1035. Calon 7, 464. Calon 8, 985. Jumlah suara sah partai dan calon 206.299. Partai nomor urut 17. Suara sah partai 17053. Calon 1, 52747. Calon 2, 52077. Calon 3, 9554. Calon 4, 2548. Calon 5, 989. Calon 6, 654. Calon 7, 2276. Calon 8, 35818. Jumlah suara sah calon dan partai 173716.
Partai nomor urut 24. Suara sah partai 3202. Calon 1 2035. Calon 2 524. Calon 3 459. Calon 4 332. Calon 5 223. Calon 6 803. Jumlah suara sah partai dan calon 7578. Jumlah seluruh suara sah 2102787. Jumlah suara tidak sah 237519. Jumlah suara sah dan tidak sah 2340306. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilu DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2. Apakah ada komentar? Izin pimpinan, Silakan. ada sedikit hal yang ingin kami sampaikan yang dari Ya. Saksi dari partai. dari saksi Partai Nasdem. Ini kita dapat kiriman dari DPW Partai Nasdem di NTB, ada putusan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu putusan pemeriksaan cepat nomor 01-PL-BWSL-PL-3 tanggal 11 Maret 2024 pimpinan. Ini sangat merugikan caleg kami Ini dari untuk Partai dapil Nasdem. mana, Mas? Dapil NTB 2, NTB 2. Lombok Barat dan Lombok Utara. Perkaranya apa itu? Perkaranya di sini izin membacakan. Ada putusan Bawaslu yang pertama menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Terlapornya siapa? KPU. KPU provinsi apa KPU mana? Terlapornya ada 5. Seluruh KPU provinsi ya? Ya, KPU Terus provinsi. apa yang dilaporkan? Yang kedua memerintahkan kepada terlapor 1, 2, 3, dan 5 sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pencermatan terhadap perolehan suara pada calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Partai Nasdem nomor urut 2. DPRD provinsi ya, Mas? Ya. Bukan DPR RI ya? Bukan, ini menyuarakan aja. Oke. Karena belum ditindaklanjuti. Kalau DPRD provinsi dicatat saja, Mas, karena kita ini sekarang bicara soal pemilu DPR. Ya, baik Ketua, kami Ya. akan catat nanti. Ya, nanti dicatat Ya, menyuarakan di karena formulir. ini belum Ya. ditindaklanjuti sama sekali. Oke, nggak apa-apa ya, pimpinan. silakan. Karena catatan di kejadian khusus juga ada, sudah ada oleh KPU Provinsi NTB, catatan kejadian khusus ada. Hanya saja memang itu untuk pemilu Iya, tadi belum disampaikan. DPRD. Memang tidak perlu disampaikan, Mas, karena untuk pemilu DPRD di sini rekap pemilu DPR ya. Catatannya ada. Ya, baik. Kalau memang mau dicatatkan lagi silahkan ya. Baik. Karena sebenarnya catatannya DPRD KPU NTB sudah ada untuk DPRD provinsi tadi. Begitu ya? Ya. Bisa kita sahkan ya? Izin Pak Ketua. Bawaslu. Oke, Kedua silakan. persoalan pertama yang terkait yang tadi. Ya. Forum ini kan tidak sekedar rekapitulasi terkait dengan Presiden, DPR RI dan DPD. Ya. Tapi juga melakukan evaluasi apakah seluruh proses di DPRD Provinsi Kabupaten Kota sudah dilakukan sebelum penetapan nasional. Saran saya Pak Ketua, bisa saja KPU RI memerintahkan KPU Provinsi dan
untuk menindaklanjuti dari putusan pemeriksaan cepat pencermatan sebelum penetapan nasional. Siapa tahu hasil pencermatan itu berubah hasilnya untuk DPRD Oke. provinsi NTB. Karena kan sekali lagi tidak bisa melepaskan fungsi-fungsi dari KPU penanggung jawab kegiatan penyelenggaraan pemilu untuk proses rekapitulasi. Itu pertama Pak Ketua. Kemudian yang kedua, ini ada saran perbaikan dari Bawaslu untuk DPR RI tidak ditindaklanjuti oleh kawan-kawan KPU provinsi terkait dengan untuk melakukan pencermatan data penambahan suara calon anggota legislatif DPR RI partai P3 Dapil NTB 2 nomor urut 1 dan sebaliknya merugikan calon nomor urut 2 untuk dapil yang sama. Ini catatan saja, Pak Ketua, ini tidak ditindaklanjuti. Atau apakah saksi partai yang bersangkutan akan mempersoalkan, tapi Bawaslu menanyakan ini tidak ditindaklanjuti saran perbaikannya. Alasannya adalah karena yang dipersoalkan adalah Kabupaten Lombok Barat. Informasi yang saya dapatkan itu tidak terjadi karena untuk pengesahan kabupaten yang bersangkutan sudah dikesahkan, tapi rekapitulasinya masih berjalan secara keseluruhan, sama seperti kita di sini. Bisa saja satu provinsi sudah berjalan, tetapi kalau ada catatan baik dari saksi maupun dari Bawaslu, maka ini masih berproses sebelum penetapan nasional. Dan kalau saya lihat kalau saya perhatikan di persoalan yang ada, itu sebenarnya rekapitulasinya masih berjalan. Namun sudah mulai ke kabupaten yang lain. Untuk Lombok Barat sudah selesai, tapi sudah ada saran perbaikan dari kawan-kawan Bawaslu provinsi terkait masalah ini. Saya menanyakan karena secara kelembagaan ini sudah dikeluarkan. Alasan kawan-kawan KPU provinsi bahwa yang dimintakan untuk melakukan pencermatan untuk kabupaten yang bersangkutan sudah dilakukan, sudah selesai hasilnya yang menjadi rekapitulasi DPD di Lombok Barat, dan ini dicatat sebagai kejadian khusus. Ini Pak Ketua. Terima kasih. Yang pertama soal DPRD provinsi ya. Saya minta penjelasan dulu teman-teman KPU provinsi, silakan. Nanti setelah itu yang urusan DPR RI tadi. Baik, terima kasih pimpinan. Pertama terkait dengan yang disampaikan oleh saksi Nas terkait dengan adanya satu putusan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi NTB. Jadi ada laporan dari salah seorang caleg ke Udah Mas, Bawaslu. to the point aja kan sudah ada putusannya nih. Ya. Sudah ada putusannya. Putusannya itu seperti apa? Apakah ada persoalan hasil suara? Dan menurut putusan tersebut itu apakah dilakukan koreksi? Maksudnya dalam persidangan dan putusan Bawaslu itu apakah sudah ada angka-angka perubahan suaranya ya? Atau gimana? Baik. Nah, kalau misalkan memang belum ada angkanya dan kemudian diputuskan oleh Bawaslu, ini putusan ya Mas? Iya, putusan itu misalkan harus telusuri misalkan, ini gimana terhadap putusan itu? Baik. Silakan. Jadi kami sebetulnya sudah menindaklanjuti dengan memberi penjelasan terhadap saran perbaikan. Alasan kami di dalam saran perbaikan itu bahwa saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu tidak detail pada masing-masing TPS. Ini saya tanya ini soal DPRD provinsi ya? Yeah. DPRD provinsi itu putusan atau saran perbaikan? Awalnya saran perbaikan. Oke. Saran perbaikan, kemudian Bawaslu bahwa dalam saran perbaikan itu tidak menyebut di TPS-TPS mana, melainkan hanya mendalilkan bahwa terjadi penggelembungan suara di kecamatan ini, di kecamatan ini. Nah, sehingga kami tidak bisa melacak. Nah, berdasarkan sarper yang lain itu dia detail di TPS ini dan seterusnya. Itu pertama. Nah, karena tidak kami laksanakan pencermatan itu, kemudian Bawaslu mengeluarkan putusan, ya, putusan administrasi cepat di bagian akhir dari rapat pleno kita.
yang Bagian sebetulnya akhir itu rapat plenonya udah selesai, masih dalam rapat pleno tapi bagian akhir. di bagian akhir maksudnya kita sudah selesai merekap semuanya, maka kita sampaikan baru Bawaslu menyampaikan ada putusan. Belum diketok palu belum ya? Oke. Oke, terus? Jadi menyampaikan atas saran perbaikan yang kita lakukan. Yang sebetulnya putusan ini mendahului sebetulnya dari putusan yang kita sampaikan kepada Bawaslu Provinsi. Gitu, demikian. Maksudnya mendahului itu gimana ya? Jadi kita langsung pada saat itu memberikan jawaban surat kepada Bawaslu Provinsi. Nah, teman-teman Bawaslu Provinsi langsung seketika menurut kami, kemudian di pasal 40 Bawaslu 8 itu dalam tata cara proses penanganan pelanggaran administrasi cepat harus ada klarifikasi. Gitu. Jadi demikian. Gitu. Jadi dalam persidangan itu belum ada klarifikasi dari Belum KPU. ada. Oh, oke. Betul begitu ya. Nah, di dalam putusan yang sudah dibuat itu ada TPS yang disebutkan secara khusus, Mas, di TPS itu masalahnya apa, setelah kemudian Bawaslu meriksa suara yang benar jadinya berapa, ada nggak di putusan itu? Di putusan juga tidak ada TPS yang menyebutkan TPS mana. Terus izin kami bacakan. Memutuskan menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 2. Memerintahkan kepada terlapor 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pencermatan terhadap perolehan suara pada calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Partai Nasdem nomor urut 2, Dapil NTB 2, dalam kurung Lombok Barat, Lombok Utara atas nama H. Soeharto, STM, pada keempat kecamatan, antara lain Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Labu Api, dan Kecamatan Narmada. Bunyinya antara lain begitu ya? Antara lain. Ya. Jadi tidak fix menyebut gitu. Oke, terus? Melakukan pembetulan terhadap model D hasil KAPKO yang masih ditemukan. Perbedaan data pada forum pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan saran perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 20/PP.01.01 K/03/2024 tanggal 9 Maret 2024. Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh 1. Iteratif sebagai ketua cukup, dan seterusnya. Amarnya begitu ya. Yang diminta dicocokkan apa? Di kabupaten. D kabupaten. Dengan C hasil. Waduh. Ya mestinya kalau di kabupaten kan dengan kecamatan mencocokkannya. Baru kemudian di kecamatan dicocokkan dengan C hasil. TPS-TPS-nya ada nggak disebutkan? Ya kalau enggak kan agak repot kalau begini. Pimpinan. Ya ini enggak ada dulu Mas. Misalkan ada Bawaslu yang buat memproduksi putusan ini yang perlu kita tanya. Gimana Mas? Silakan dijelaskan. Izin Ketua. Ya. Baik Pak. Seluruh saran perbaikan yang kami sampaikan itu basisnya pasti TPS. Itu. Dan untuk kasus, boleh dibacakan Mas? Ya. Saran perbaikannya yang disebut TPS mana boleh dibacakan? Untuk kasus DEM ini kan perselisih. Enggak, saya minta tolong dibacakan TPS mana dalam saran perbaikan kalau ada. Ini kan supaya clear, yang satu ngomong nggak jelas TPS-nya, yang satu ngomong ada TPS-nya. Coba dibaca. Oh, kita nggak bawa ini. Iya. Nah, ini. Nah, ada misalnya di kecamatan. Mas, jangan misalnya Mas. Ini ya, kan harus berkepastian. Di kecamatan nah. atau di mana sih kecamatan?
Mas, KPU-nya bawa nggak saran rekomendasi? Bawa. Dipinjamkan sebentar lah biar dibaca. Bukan, ini lampirannya yang kita bacakan, Pak. Nah, lah iya. Lampirannya itu dia sudah di Sama dalam. nggak? Kalau yang dibacakan lampiran tapi diterima KPU NTB nggak ada lampirannya kan repot. Saya mau tanya nih KPU NTB, saran rekomendasi, apa istilahnya saran perbaikan ya? Saran perbaikan yang diterima kayak apa? Fisiknya? Yang satu ada lampirannya nggak? Itu kita sudah serahkan. Iya Mas, sebentar cocok-cocokan kan. Kalau yang satu ngomong nggak ada TPS-nya, yang satu ngomong ada TPS-nya, ini yang benar yang mana? Dibuka aja suratnya. Izin. Iya. Jadi di dalam saran perbaikan itu tertanggal ya nomor 20 garing PP. Udah dibaca aja substansi sama-sama Mas. Sama-sama tahu kan suratnya itu yang dimaksud. Udah substansinya apa? Substansi bahwa Di surat itu ada nggak menyebut jadi istilah? yang dia sebut jumlah TPS pada satu kecamatan. Iya. Jadi Nggak menyebut TPS. tidak. Waduh. Kenapa Bawaslu alasannya menyebut semua TPS begitu? Karena memang ada lampirannya surat itu. Dia tidak lampiran itu sudah menyebut Nama-nama TPS. ya, Nama-nama nama TPS. TPS Nah, 1. teman-teman KPU terima yang lampiran itu enggak? Tidak ada. Nah. Jadi yang kita terima itu satu saran perbaikan. Lah iya, saran perbaikan ada lampirannya enggak? Saya Tidak. tanya. Dilampirkan dengan bukti C rinan hasil. Bukti-bukti. Saya mau tanya ya. Suratnya berapa lembar? 2 halaman. Oke, ada lampirannya enggak? Tidak ada. Dibaca itu yang nomor perihal lampiran. Ada lampirannya enggak? Nomor Sekian-sekian. dan sifat penting lampiran 1 berkas. Nah, 1 berkas toh. Nah, lampirannya disampaikan enggak? Yakin? Yang bener lah. Sama-sama penyelenggara, yang satu ngomong saran perbaikan dengan lampiran. Ya kan, Bawaslu. Lampirannya 1 berkas. Di situ ada detail-detail TPS-nya, betul ya? Iya, betul. Nama-nama TPS kan TPS Nama-nama sekian, TPS. desa ini dan Kecamatan, seterusnya. Begitu kan? Dicek dulu lah KPU ini. Nasional, karena KPU pusat ini menetapkan hasil pemilu nasional itu termasuk hasil pemilu DPRD provinsi yang dasarnya adalah SK KPU provinsi gitu. Izin Ketua kami Ya. sampaikan. Sebetulnya saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu itu ada jumlah 9 saran perbaikan. Yang 9 semua surat. 9 saran Oke. surat. Terus? Yang kemudian sudah kita tindak lanjuti semua. Ya. 8 kecuali yang 1 ini. Termasuk yang tadi disampaikan Bawaslu RI, saran perbaikan terhadap partai yang dilaporkan oleh P3. Kita juga sudah Mas, jangan laksanakan. kemana-mana dulu Mas, kita fokus topik yang pertama dulu, yang DPRD provinsi dulu. Jadi dari 9 saran perbaikan bahwa hanya yang di Partai Nasdem yang ini tidak kita dilanjuti dan sebagaimana tadi sudah Ya, kami alasannya sampaikan. apa? Kan alasannya katanya TPS-nya nggak jelas. Nggak jelas. Lah padahal lampirannya katanya jelas. Kita nggak terima lampirannya. Yakin ini. Kalau bukti C Itu kan C hasil kan, bukti TPS mana kan C hasil. Nah, itu sudah dicocokkan. Mohon maaf ya, teman-teman Bawaslu, dalam lampiran surat saran perbaikan itu dilampirkan form C hasil TPS. Iya, benar. Betul ya? Betul. Ada berapa TPS? Angka persisnya saya. Oke. lebih Artinya nggak perlu buka kotak lagi kan ini sebetulnya kan? Barangnya kan sebagaimana yang dilampirkan oleh Bawaslu. Memang kita minta untuk menyandingkan C yang Enggak. kami sampaikan itu. Loh Mas, tadi katanya lampirannya itu form C hasil. Ya. Bener nggak? Benar. Nah kalau bener kan nggak perlu buka kotak Mas. Ya. Karena C hasil yang asli kan dalam kotak. Nah kalau sudah dilampirkan, itu kan nggak perlu buka kotak, tinggal disandingkan aja dengan D. Kalau mau disandingkan, sandingkan dengan apa lagi? Wong yang Anda bawa kan sudah C. Yang Anda sampaikan kan C. Itu loh, mau disandingkan dengan apa? Nah kalau sudah bawa C, ya disandingkan dengan D kecamatan itu. Apakah di kecamatannya sama dengan C? Betul. Nah kalau C
Mau disandingkan dengan apa? Kalau disandingkan lagi ya buka kotak suara hitung ulang. Kan begitu. Padahal kan tidak toh. Rekomendasinya bukan hitung ulang kan? Bukan hitung ulang. Menyandingkan kan? Berarti menyandingkan kan ada berapa kecamatan tadi yang disoal Mas, yang dilaporkan ke Bawaslu? Jangan sekitar. Kecamatan saya. Kecamatan. Kami harus lihat lagi. Enggak loh, surat kan sudah menyebut berapa kecamatan. Jangan lihat lagi, suratnya ada. Ada itu di Hal yang mudah-mudah sudah ditulis-tulis sendiri ya, dibaca lah. ada di Bukan. uraian peristiwa ada itu pimpinan. Nanti Mas, saya tanya yang bikin Mas. Di 4 kecamatan, Pak. 4 kecamatan, ya kan? C hasil di 4 kecamatan, saya nggak tahu persis ya, apakah semuanya atau enggak. Tapi yang tampilkan di dalam surat perbaikan itu berapa TPS di masing-masing kecamatan. Nah, itu sorry. Memang udah potensial di soal kayak gini ya dokumennya dibawa lah mestinya. Iya, ini di Kecamatan Kuripan 57 TPS. Oke, Kecamatan sebentar. Tolong ditulis ya teman-teman KPU ya. Kuripan 57 TPS. Kecamatan Kediri 90 TPS. 90 ya. 90 90 TPS. TPS. Kecamatan Labu Api 14 TPS. Oke. Kecamatan Narmada 11 TPS. Oke. Udah ya. Itu keseluruhannya 172. Oke. Nah, di masing-masing kecamatan yang Mas sebutkan tadi, itu lampirnya sudah ada C-nya. Ada semua. Ada C-nya ya? C-nya enggak? Terima kan. Dilampirkan juga D-nya, Mas. Bawaslu. Di 4 kecamatan tadi. Enggak ada. Oh, enggak. Maksudnya kan kalau disandingkan, maksudnya disandingkan dengan apakah yang di D itu, ini kan rekap dari TPS. Maaf, ada C dan D itu yang di 4 kecamatan tadi ya. 4 kecamatan. Nah sebetulnya kalau sudah, mohon maaf ya, ini kan alat buktinya kan sudah ada. Form D-nya di 4 kecamatan ada, kemudian form C di berapa tadi Mas? Total 172 TPS. 172 TPS ada. Itu kan nggak repot sebetulnya untuk menyandingkan. Enggak dilakukan oleh KPU provinsi. Rekomnya kan ketika rekap provinsi ya. Nah kalau menurut saya ya, karena barangnya ada, ya mestinya disandingkan. Mumpung belum ditetapkan oleh KPU pusat. Kalau ketahuan kayak begini kami mau menetapkan situasi yang belum terkoreksi kan repot. Itu loh. Ini nanti tolong dipertimbangkan lagi ya teman-teman KPU provinsi. Yang kedua, itu Mas ya sementara ya sikapnya ya. Ketika rekom itu bukan rekom, surat tadi disampaikan itu sebelum ketok palu ya sebetulnya. Setelah atau sebelum. Nanti kalau ragu-ragu semua saya suruh nyetel live streamingnya loh. Mana ada live streamingnya toh? Setelah apa sebelum? Izin. Ya. Kami menyampaikan. Enggak, saya tanya dulu setelah apa sebelum? Itu loh. Ini dikasih surat perbaikan, oke saya terima ya, tapi saya ketok palu tok tok tok, atau sudah ketok palu tok tok tok, oh ya silakan ada apa? Nah, ini beda nih. Setelah. Yakin? Setelah Lombok kita sahkan Lombok Barat. Oke, teman-teman Bawaslu. Biar teman-teman Bawaslu NTB aja yang jawab, yang tahu situasinya kan hadir sendiri. Menyerahkannya itu sebelum ketok palu atau setelah ketok palu? Kalau lupa semua saya minta nyetel live streamingnya nih. Provinsi ini maksudnya. Kalau yang provinsi sebelumnya Ketua, sebelum selesai pleno. Ini didekatkan Mas. Iya. Sebelum selesai pleno. Yakin ya? Yakin sebelum selesai pleno. Kan ada riwayat ini bisa kita. Nah, tonton banyak, masuk pelaku kok lupa semua nih gimana? Karena diikuti dengan penyerahan dokumen itu. Dokumen apa nih? Apa namanya saran perbaikan, diikuti dengan penyerahan saran perbaikan, termasuk lampiran-lampirannya. Jadi belum ada pengetokan. Belum diketok palu ya? Akhir ya. Misalkan ini DPRD provinsi ya? Iya. Dapil NTB berapa?
Dapil NTB 2. DPRD ya, NTB 2. Betul, misalkan kita sahkan ya DPRD provinsi Dapil NTB 2, tok tok tok, Oh, lalu belum. Bawaslu-nya ngasih surat, atau sebelum tok tok tok, Bawaslu-nya izin kami menyampaikan ini dulu. Ini yang benar yang mana? Sebelum. Teman anggota KPU kan berlima nih, sekretaris juga ada. Yang benar yang mana nih? Izin, coba teman anggota KPU provinsi yang lain yang kemarin ikut pleno semua kan. Coba yang benar yang mana? Izin, Mbak. Iya, izin. iya. Jadi Kalau barangkali kan ketua urusannya banyak, jadi saya- overload. Anggota bisa bantu, jangan Oke. diem saja. biar kami jelaskan. Iya. Jadi menurut cerita informasi dari teman. Dalam repot. Jadi Yang laporan mimpin kan ketua KPU provinsi. Jangan menurut laporan kita. laporan ini disampaikan oleh pelapor ke Bawaslu itu pada tanggal 4. Informasi awal. 4 apa? Tanggal 4. Enggak, saya enggak tanya. Kan tanggal berapa coba dibaca suratnya itu. Jadi Baca Mas tanggal berapa? itu di tanggal Itu loh tulisannya 9 Maret. 9 Maret. Nah, sebetulnya ikuti saya. Tanggal NTB 2 DPRD provinsi ini tanggal berapa? Di tanggal 9. 10. 9 sampai 10. Yakin? Nah, berarti kalau tanggalnya 9 dan kemudian untuk bahas NTB 2 itu baru selesai tanggal 10, berarti kan belum diketok. Ya. Jadi surat ini di kami jam 01.30 Dini hari ya. dini hari. Oke. Terus? Nah, itu yang kita selesai itu sudah di tanggal 10 dini hari itu tinggal Kabupaten Lombok Tengah. Oke, ini peristiwanya Lombok Tengah. Untuk Ini. ini di Lombok Barat. Jadi beda dapil dia. Oke. Gitu. Ketika peristiwa Lombok Barat, ketika ya, perolehan suara untuk pemilu DPRD provinsi, ketika Lombok Barat menyampaikan ya, ada catatan-catatan nggak dari saksi atau dari Bawaslu Lombok Barat? Dari Lombok Barat ini ya. Kalau Saat yang disoal Lombok Barat ya. Terus? Kalau yang Lombok Barat itu ada putusan dari kabupaten. Bawaslu Kabupaten yang perbedaan selisih hasil di Sekotong. Itu yang kemudian di DPRD provinsi juga. Enggak, lah kan ada itu putusan ya? Putusan administrasi. Dan sudah ditindaklanjuti. Ditindak apa? Putusannya itu apa bunyinya? Melakukan penyandingan antara model C dan model D. Sudah dilakukan oleh KPU Lombok Barat. Ini peristiwanya sama dengan yang disampaikan ini bukan? Lebih dulu. Enggak, sama atau bukan peristiwanya? Sama, peristiwanya sama ya. Peristiwa yang disoal itu berarti sudah pernah diputus oleh Bawaslu Lombok Barat. Yang TPS tadi itu. Lokus berbeda. Hah? Lokasinya berbeda. Oh, TPS-nya berbeda. Tapi mengajukan sama-sama Nasdem. Beda. Kalau yang disoal sebelumnya itu oleh Gerindra. Oh, partai yang berbeda. Jadi perkaranya beda dong kalau ini. Nah, makanya saya tanya, ketika rekap di kabupaten Lombok Barat atau ini kan? Betul ya Mas Bawaslu ya, Lombok Barat. Ada nggak saksi yang keberatan untuk di kecamatan apa? 4 kecamatan tadi itu. Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada keberatan Mas. Ada keberatan nggak Mas Bawaslu? Betul, tidak ada keberatan. Nggak ada keberatan. Itu memang dilaporkan kepada Bawaslu. Enggak, saya tanya itu dulu Mas, jangan kemana-mana. Ya, ketika rekap kabupaten nggak ada keberatan ya, nggak ada catatan tentang ini dan itu 4 kecamatan ini nggak ada ya, nggak ada. Saksinya tanda tangan. Ya,
tanda tangan. di kabupaten. Oke. Bawaslu-nya juga hadir ya ketika rekap kabupaten. Hadir, Bawaslu kabupaten hadir. hadir ya. Juga nggak memberikan catatan apa-apa Selain hasil pengawasannya. tidak. Padahal Bawaslu kan juga punya pengawas sampai TPS toh. Oke. Kalau ada salah-salah kan pasti ada catatannya. Nggak ada sama sekali ya, Mas, Ketua Bawaslu. Iya, tidak ada. Nggak ada kan? Yang di kabupaten, betul. Ya, rekap kabupaten. Iya. Kan aparatnya kan Bawaslu kan sampai pengawas TPS toh. Betul. Nah, Iya. ada form A catatan ini salah hitung atau enggak, ada kan? Untuk kasus itu ya tidak ada keberatan. Enggak ada kan? Banyak kan enggak ada. Berarti kan terkonfirmasi sebetulnya hasil hitungannya benar. Wong Bawaslu-nya juga nggak punya catatan tentang salah hitung. Ya kan? Nah, kalau nggak ada salah hitung, menurut catatannya Bawaslu, Panwas ya, bagaimana kemudian Bawaslu bisa membuat kesimpulan bahwa ada salah hitung? Wong punya aparat. Kalau punya aparat, mestinya kalau salah hitung kan mengingatkan ketika di TPS. Itu karena laporan yang disampaikan kepada. Enggak, saya tanya, Mas. Bawaslu punya aparat toh, Punya. sampai TPS. Iya. Nah, ketika memeriksa ini nanya nggak pada Panwas TPS-nya? Kalau enggak kan jadi sepihak. Kan punya aparat. Kita harus percaya sama aparat Iya, kita. Kami di KPU ini percaya pada teman-teman KPU provinsi. Percaya sampai dengan teman-teman KPPS, kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Makanya saya tanya dulu, Panwas TPS-nya di 100 berapa tadi? 172. 172 Dua TPS di 4 kecamatan, ada nggak catatan tentang hasil pengawasannya salah hitung? Saya tanya itu dulu. Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, ketika Mas memeriksa laporan, Bawaslu Provinsi memeriksa laporan, meriksa nggak catatannya Panwas TPS? Tidak, karena dokumen yang Nggak, saya tanya disampaikan itu kepada dulu. kami. Saya tanya ya Mas, jawab saya yang saya tanya. Anda memeriksa nggak laporan Panwas TPS? Enggak kan? Karena nggak ada laporan untuk Lah ya itu. karena nggak ada laporan. Yang ini memang disampaikan kepada kami Betul. di Bawaslu, dilampirkan form C dan D, lalu itu yang kita sandingkan, ternyata ada perbedaan. Perbedaannya di D-nya. Di D. Oke. Nah, perbedaan Mas, itulah bentar. kita sampaikan di Bentar, forum Mas. pleno di Bentar. provinsi. Ini kan pemeriksaannya Bawaslu ya terhadap laporan tadi. Iya. 4 kecamatan dan TPS di semua kecamatan tadi, betul ya? Iya, 170. Setelah diperiksa, teman-teman Bawaslu provinsi meriksa ya, memeriksa kan? Menyandingkan Iya, dokumen yang ya, dia memeriksa itu sampaikan. dengan cara menyandingkan Iya. form D dengan form C, Form betul ya? C. Iya, betul. Nah, D-nya salah, salah. Iya, ada perbedaan antara Iya, C dan D. perbedaan ya. Di 4 kecamatan tadi. Di 4 kecamatan. Nah, yang dijadikan ukuran untuk mengatakan ada perbedaan, yang benar yang mana? Kita sampaikan ke KPU supaya Enggak, saya dilakukan. tanya. Kan ada perbedaan. Iya. Kalau menurut Bawaslu meyakini yang benar yang C atau yang D? Tentu saja yang C. Yang C ya. Kenapa? Karena yang dia sampaikan adalah C hasil yang Bukan itu. Mestinya Bawaslu jawabnya ya kami punya aparat, sudah kami cek. Pengawasan benar semua. Maka meyakini bahwa C yang benar. Ini kan cara berpikirnya Bawaslu. Oke, intinya sudah ditemukan bahwa di 4 kecamatan itu selisih dengan C-nya ya. Iya. Dan diyakini Bawaslu yang benar C-nya, begitu ya. Betul. Nah, itu kemudian disampaikan kepada KPU. Nah, KPU sudah ngecek belum? C yang sebenarnya kan KPU nggak perlu ngumpulin lagi nih, karena sudah dikumpulin oleh Bawaslu, betul ya? Betul. Barangnya sudah ada tuh. Barangnya sudah ada. Barangnya sudah ada C-nya, ada D-nya, dan mungkin sudah dihitungkan bahwa setelah kami periksa, setelah kami sandingkan, ternyata ada perbedaan. Gitu kan Mas, Bawaslu? Ya, kita hanya melakukan pencermatan saja, Ketua. Terhadap C sama D, tidak melahirkan angka baru dari perbedaan itu. Enggak, hasil penyandingan itu ada bunyinya enggak? Misalkan kemudian ternyata ada perbedaan. Iya, ada perbedaan itu yang angkanya kita berapa perbedaannya? Tidak cuman karena menyatakan perbedaan saja. Total ya, Maksud saya, Mas, ini kan misalnya ada 10 TPS. Setelah ditelusuri satu-satu, kira-kira akan ketahuan kan TPS mana yang beda dengan rekap kecamatan. Rekap kecamatan kan ada tulisan TPS-nya toh? Ya kan?
Iya. Kan ada TPS 1, adalah 10 TPS, 1 sampai 10 angkanya sekian. Direkap kecamatan. Lalu dicocokkan untuk disandingkan dengan C TPS. Kalau disandingkan gini kan, oh ketahuan di TPS ini yang berbeda, TPS ini yang berbeda. Ada nggak catatan itunya? Atau Ada, pokoknya ada barangnya langsung kasihin KPU semua? ada Ketua. Ini Hmm. contoh misalnya di TPS 1, form C 8, Mm-mm. lalu di form D Mm-mm. itu 0. Nah, Oke, selisihnya 8. 8. Nah yang kayak gitu Itu ada di seterusnya. suratnya Iya. Bawaslu kepada KPU. Ini sudah di lampiran itu. Oh, lampirannya sudah ada matriknya ya? Iya, sudah. Hasil penyandingannya ya? Sudah ada. Ya. Misalkan Nah, di form D TPS 1 8. Di form D TPS 1 0. Kemudian di C-nya 8. Itu di dalam lampiran sudah ada ya? iya, tapi kami meminta pada forum itu supaya penyandingan itu dilakukan oleh KPU karena Ya betul, enggak betul. kita. Maksud saya Bawaslu kan sudah menyiapkan itu gitu ya. Ya ada angka itu. Form C-nya segala macam Iya. ada ya. Ada matrik. Iya, matrik. Oke. Terus gimana teman-teman KPU soal ini? Iya, jadi izin Ketua, jadi saya masih ingat jelas ya. Jadi ini bunyi surat dari Bawaslu, satu lampiran berkas. Yang dimaksud Iya. berkas di situ adalah salinan C hasil yang, jadi rincian yang disampaikan tadi atau dalam lampiran tidak menjadi bagian dari lampiran itu. Nah, yang kedua sekali lagi soal waktu. Nanti mungkin bisa juga kita putar rekamannya sebetulnya. Jadi karena awalnya sebetulnya ini tidak ada servernya, karena sudah itu tanggal Bawaslu terima tanggal 4 sampai tanggal 10 dini hari. Jadi tanggal 10 tanggal jam 1.30 dini hari itu kita sebetulnya semua kabupaten itu sudah selesai. Iya. Hanya menunggu satu kabupaten Lombok Tengah yang sedang melaksanakan saran perbaikan juga dari teman-teman Bawaslu. Gitu. Nah, jadi sehingga penetapan untuk perolehan suara itu sudah kita tetapkan untuk Kabupaten Lombok Barat. Jadi, ya demikian Ketua. Jadi baru muncullah saran perbaikan untuk itu. Izin Ketua. Jadi rekapnya itu masih nunggu Lombok Tengah. Yeah. Tapi yang Lombok Barat sudah disahkan. Sudah disahkan. Nah, surat perbaikan itu disampaikannya setelah pengesahan Lombok Barat. Yeah. Silakan. Iya, kalau pakai alur itu sebenarnya ya keliru juga alur itu. Kami sekali lagi pertama seluruh sarper kami itu sama saja, cuma yang ini tidak ditindaklanjuti. Bentuk modelnya sama semua, kami lampirkan termasuk, cuma yang ini yang tidak ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh tahu Mas, yang ditindaklanjuti itu cara menindaklanjutinya gimana teman-teman KPU? menyandingkan C dengan D, yang akhirnya kemudian D kecamatan, kemudian ya KPU melahirkan angka baru yang ditetapkan di dalam D kabupaten. Nah, tetapi kalau terkait yang Nasdem Lombok Barat ini, sebetulnya KPU itu sedang menjalankan atau sedang menindaklanjuti saran perbaikan kami untuk keberatan dari saksi Gerindra, gitu ya. Saksi Gerindra. Tapi kami juga sudah permaklumkan bahwa masih ada satu lagi untuk Lombok Barat itu, banyaknya lebih dari 100 TPS kami sampaikan itu waktu, gitu ya. Dan ya kami sampaikan masih dalam forum pleno itu belum ada juga penetapan untuk Lombok Barat, gitu ya. Nah, karena Lombok Barat
keberatan dari Gerindra tadi itu dilakukan penanganan sampai 2 hari gitu ya, sampai 2 hari. Jadi belum ada penetapan apa-apa terhadap Lombok Barat. Itulah kemudian kami sampaikan bahwa masih ada satu lagi yang terkait dengan Lombok Barat, yaitu laporan dari Partai Nasdem yang waktu itu karena KPU itu langsung menangani saran perbaikan terkait dengan keberatan dari Gerindra. Itu. Lalu selanjutnya seluruh saran perbaikan kami formatnya sama seperti ini, dan yang menjadi saran perbaikan pastilah dia sudah basisnya adalah kecamatan, desa, dan TPS, termasuk perbedaan antara C hasil dengan D hasil. Lalu ada berapa selisihnya, kami minta kepada KPU melalui saran perbaikan untuk dilakukan pencermatan ulang. Dan itu sebetulnya yang kita lakukan, Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Nanti kita putuskan. Untuk yang kedua, yang DPR RI, yang P3 gimana? Baik, untuk DPR RI, jadi untuk DPR RI itu Bawaslu dalam satu rekomendasi mengajukan atau memberikan saran perbaikan untuk satu kelompok TPS di Kabupaten Lombok Tengah, satu TPS di sebagian TPS di Kabupaten Lombok Barat. Nah, yang untuk Kabupaten Lombok Tengah itu kita tidak lanjuti karena memang belum melakukan pengesahan untuk perolehan di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan untuk di Kabupaten Lombok Barat itu sudah kita sahkan. Baru kemudian muncul saran perbaikan yang terkait dengan dari P3. Gitu. Sehingga waktu itu Bawaslu menyarankan terkait dengan karena sudah dilakukan pengesahan untuk DPR RI P3 di Kabupaten Lombok Barat, ya sudah dicantumkan saja pada sebagai kejadian khusus. Saran dari Bawaslu. Saran perbaikannya apa, teman-teman KPU? Melakukan penyandingan. Penyandingan, pencermatan kayak gitu tadi itu ya. Sama. Itu di berapa tempat? Berapa TPS, desa, kelurahan, dan kecamatan? Kalau di dua kabupaten. Ya? 2 kabupaten. Di Lombok Barat dan Lombok Tengah. Lombok Tengah. Oke. Lombok Barat ada berapa? Lombok Barat itu ada 32 TPS. Di Lombok Tengah itu ada 45 TPS. Oke. Untuk ini yang disoal hanya satu partai saja ya? Satu partai. Tidak mempengaruhi partai yang lain ya? Internal. Baik. Begini. Yang pertama, pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah di forum-forum sebelumnya, apapun hasil yang sudah dikerjakan oleh teman-teman harus kita anggap sah. Jadi kita hitung sampai kita sahkan, dan setelah itu nanti ini kan jadi catatan kejadian khusus ya. Nah, untuk yang DPRD provinsi, nanti kita minta KPU provinsi bersama-sama dengan Bawaslu provinsi, nanti difasilitasi di KPU di sini, dicek, ditelusuri berapa TPS tadi itu di 4 kecamatan. Demikian juga untuk yang pemilu DPR RI, ditelusuri di sini dalam waktu yang secepatnya. Kalau memang kemudian ada perubahan untuk DPRD provinsi, ya nanti kita minta KPU provinsi melakukan perubahan di forum ini, ya disahkan. Kan saksinya kan ini kan sudah hadir semua. Kita sahkan di sini, nanti teman-teman KPU kesekjenan memfasilitasi formulir untuk formatnya DPRD, ya Mbak Melki ya, nanti disiapkan formulir untuk form di provinsi untuk DPRD provinsi. Dan juga dilakukan perubahan SK KPU provinsi tentang perolehan suara DPRD provinsi, kan ada SK-nya. Ya kita fasilitasi, tapi harus segera dilakukan sesegera mungkin karena apa? Itu nanti akan jadi bahan bagi KPU pusat untuk menetapkan hasil pemilu secara nasional. Demikian juga yang pemilu DPR, itu tadi juga dilakukan pencermatan, Mas Herwin sebagaimana yang sudah-sudah ya,
Ini kan menjadi bagian dari pengawasannya Bawaslu. Nanti yang memimpin atau memimpin pencermatan Bawaslu dan bersama-sama dengan KPU, nanti hasilnya seperti apa, nanti dibuka lagi pleno khusus membahas misalkan NTB ya. Apakah itu untuk yang DPRD provinsi maupun kabupaten kota, maupun DPR RI. Saya kira begitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Ini dilanjutkan dulu, dibacakan, dan 2 hal tadi ya, catatan perbaikan atau rekomendasi ataupun putusan ya Bawaslu NTB, Bawaslu Provinsi NTB tentang, kalau yang putusan itu khusus untuk DPRD provinsi ya Mas ya? Kalau yang DPR RI apa bentuknya? Saran perbaikan. Nah, dua-duanya nanti dikerjakan bersama-sama, dipimpin oleh Bawaslu Pusat sebagai fungsi pengawasan di rekap nasional ini. Tentu saja harus melibatkan teman Bawaslu, KPU, dan juga saksi nanti yang berkaitan dengan hal ini. Demikian ya, silakan dilanjutkan. Izin Ketua. Dari P3. Ya. Terima kasih KPU RI dan KPU dan Bawaslu NTB ya. Bila mana nih ada di luar 32 TPS tersebut ya, di kabupaten yang sama, apa masih bisa disertakan dalam administrasi cepat sebagaimana dimaksud oleh KPU RI tadi, Pak? Mohon izin Ketua, jadi sebagaimana yang dialami oleh Partai Nasdem yang tadi juga disampaikan oleh Bawaslu NTB, sama halnya dengan tadi yang disampaikan oleh Bawaslu NTB, sebenarnya Bawaslu NTB juga sudah mengeluarkan surat yang juga tadi sudah dikutip oleh Ketua KPU NTB, adanya saran perbaikan untuk ditindaklanjuti di Lombok Tengah dan Lombok Barat untuk selisih suara di Partai Persatuan Pembangunan, di caleg-caleg Partai Persatuan Pembangunan. Dan di surat itu dikirim atau tertanggalnya 8 Maret. Jadi 8 Maret Bawaslu sudah menyampaikan surat ke KPU NTB supaya ada perbaikan. Tadi yang dibacakan oleh Ketua KPU NTB adalah catatan khusus, kejadian khusus tertanggal 10 Maret yang menyatakan bahwa yang diperbaiki adalah Lombok Tengah tapi tidak Lombok Barat. Padahal surat Bawaslu itu sudah tanggal 8 Maret tertanggal di sini untuk diminta perbaikan. Namun pada saat pleno tanggal 10 Maret dinyatakan bahwa yang sudah diperbaiki hanya Lombok Tengah tapi tidak Lombok Barat. Kami mengapresiasi bahwa KPU Lombok Tengah melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi Bawaslu ini, tetapi kami minta juga KPU Lombok Barat karena belum sempat ada perbaikan walaupun sudah diminta oleh Bawaslu pada tanggal 8 Maret, namun sampai di pleno KPU NTB tanggal 10 Maret itu juga belum diperbaiki. Nah, kami memiliki data yang dibutuhkan untuk sebenarnya perbaikan dari selisih juga dengan lampiran C hasil yang juga kami sampaikan ke Bawaslu sehingga Bawaslu kemudian juga meminta itu kepada KPU NTB. Jadi saya meminta di forum ini apakah akan diperbaiki oleh KPU Lombok Barat atau kami akan mengajukan peradilan cepat di Bawaslu supaya jangan sampai yang ini juga tidak diperbaiki gitu yang Lombok Barat. Dahlia cukup ya? Ya. Jadi pada intinya yang kita diskusikan di bagian awal antara KPU dengan Bawaslu, Bawaslu di forum ini kan menjalankan fungsi atau tugas pengawasan. Nah dalam pengawasan ini laporan-laporan seperti ini nanti katakanlah diakomodir oleh Bawaslu dan kemudian akan ditelusuri dengan istilahnya tadi menyandingkan atau pencermatan lah itu. Nah oleh karena itu yang akan dicermati tentu yang masih mengganjal ya, misalkan seperti tadi rekomendasi atau catatannya Bawaslu adalah
Lombok Barat dan Lombok Tengah. Yang sudah ditelusuri disandingkan Lombok Tengah, yang belum Lombok Barat. Jadi tinggal Lombok Barat saja untuk yang P3 misalkan. Kalau yang untuk Nasdem tadi DPRD provinsi itu di Lombok Barat saja 4 kecamatan. Saya kira begitu. Nah, kalau memang ada data dukungnya silahkan disampaikan pada Bawaslu untuk fungsi pengawasan dan nanti akan dijadikan bahan untuk penyandingan tadi. Tapi saya kira kalau betul yang disampaikan Ketua Bawaslu tadi, ada lampirannya, suratnya, atau putusannya, itu kan lebih memudahkan sebetulnya, karena barangnya sudah ada. Gitu. Saya kira begitu ya. Oke, lanjut Mas. Tinggal diketok ya? Oke. Sudah dibacakan ya? Sudah. Nah, saya mau diingatkan, sudah saya ketok belum nih? Supaya nggak jadi perdebatan kayak Bawaslu sama KPU. Belum apa setelah ketok? Tapi belum saya ketok ini ya. Kita lanjutkan untuk pemilu DPD. Baik, Ketua kami lanjutkan. Nah, sebelum dilanjutkan Mas, saya mau membacakan surat mandat dulu. Untuk pemilu DPD di daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang hadir di rekap nasional ini ada saksi dari calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid. Ada 2 nama saksi yang diberikan mandat. Yang pertama atas nama Muaidin, hadir. Yang kedua atas nama Julfahmi, hadir. Ya, baik. Silakan dilanjutkan. Baik Ketua, sebelum kami sampaikan, ada catatan kejadian khusus di DPD terkait dengan hasil penyandingan di 39 TPS di Kecamatan Sekotong yang diajukan oleh saksi dari saksi dari calon anggota DPD atas nama Ahmad Sukisman, yang juga ini berdasarkan saran perbaikan Bawaslu. Yang kemudian kami tindak lanjuti di DPD ini di 39 TPS di Kecamatan Sekotong. Yang kemudian sudah dilakukan pencermatan dan Sekotong. Iya, kabupaten mana? Lombok Barat. Lombok Barat. Nah, kemudian dilakukan penyandingan yang hasil sudah dituangkan dalam model D provinsi. Baik, untuk jumlah daftar pemilih 1916798. Perempuan 2001493. Jumlah 3918291. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 1 laki-laki 1531646. Perempuan 1719217. Jumlah 32500863. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan 5432. 5435. Perempuan 4553. Jumlah 9988.
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK. 2 laki-laki 27 laki-laki 27082, perempuan 32481. Total atau jumlah 59563. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 1564163, perempuan 1756251. Jumlah 3320414. Jumlah surat suara yang diterima 4004113. Jumlah surat suara yang digunakan 3320414. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 5013. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai 678686. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki 6271, perempuan 8508, jumlah 14779. Jumlah perolehan calon masing-masing anggota calon DPD. Calon 1, 182624. Calon 2, 87090. Calon 3, 315007. Calon 4, 328713. Calon 5, calon 6. Calon 5, 51132. Calon 6, 207600. Calon 7, 147046. 147046. Calon 8, 197816. 9, 648321. Calon 10, 63971. 11, 265104. 12, 96638. 9 diulang. 64835. 10, 63971. 11, 265104. 104 ya. 12, 96638. 13, 284
156. 2 kami ulangi. 284 126. 14 49 950. 15 19 344. 16 135601. 17 121053. 18 30137. 19 49094. 20 120399. 21 20509. 22 56117. Jumlah suara sah 2893906. Jumlah suara tidak sah 426508. Jumlah suara sah dan suara tidak sah 3320414. Demikian. Terima kasih teman-teman KPU Provinsi NTB. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu DPD daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saksi ada catatan? Cukup? Baik. Bisa kita sahkan ya. Bismillah, sah. Teman-teman KPU Provinsi NTB telah membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden, DPR, dan DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi ada catatan-catatan kejadian khusus. Nanti mohon nanti di catatan keberatan ditulis, dan khusus untuk yang penyandingan data nanti disampaikan kepada teman-teman Bawaslu Pusat ya, sebagai bahan pengawasan, dan nanti akan ditelusuri atau yang disandingkan bersama-sama antara KPU, Bawaslu, dan saksi yang mengajukan. Kalau itu perolehan suara di internal partai nanti ya cukup saksi dari partai itu saja, tapi kalau kemudian ada urusannya dengan partai lain tentu harus ada kehadiran partai-partai yang lain. Tapi kalau mendengar laporan catatan para saksi tadi nampaknya internal ya. Yang P3 tadi internal. Kalau yang DPRD provinsi ada sangkutannya dengan partai lain. Internal ya. Nah, kalau internal kan berarti saksinya kan cukup dari saksi Nasdem. Saya kira demikian. Izin Pak Ketua, sebenarnya dari PKS juga ada internal untuk kabupaten di salah satu dapil di Kabupaten Barat. Ya, ada catatan dari Bawaslu. Sudah disampaikan waktu itu ke Bawaslu Lombok Barat dan KPU Lombok Barat di bulan Februari. Silakan dikomentari Mas kalau ada, silakan. Izin Ketua, kalau terkait dengan PKS terjadi di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang masuk ke kita waktu itu, tetapi memang proses penetapan untuk kabupaten itu kan tidak kita bahas lagi di tingkat perbaikan ke KPU. Karena memang semua masalah yang muncul di kabupaten itu tidak kita bahas lagi di level provinsi waktu itu. Jadi itu penjelasan dari kami. Terima kasih. Bawaslu kabupaten ya, karena kan tidak. Terima kasih. Silakan Ketua. Teman.
saya hormati Ketua dan para Republik Indonesia, Bawaslu RI, kemudian hormati, terima kasih kepada para pimpinan dan seluruh peserta rapat pleno rekapitulasi yang sudah memberikan arahan terutama kepada kami dari pimpinan KPU RI atas seluruh arahan, bimbingan, sampai kemudian kita menyelesaikan seluruh proses rekapitulasi yang kami laksanakan di tingkat PPK, tingkat apa yang hasil rekapitulasi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh proses rekapitulasi hasil pemilu Republik Indonesia tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.